Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Andri M93. Dan kali ini saya akan membahas spoiler dari Wudong Qiankun. Oke, saya mengingatkan kembali ya bahwa konten ini benar-benar full spoiler. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada alur ceritanya. Season 4, Episode 18. Kekuatan Yuan yang kuat antara surga dan bumi bergemuruh di atas arena ini seperti awan, sementara gelombang kejut Yuan Power yang sangat hebat menyapu, menyebabkan beberapa orang di antara orang banyak menatap dengan bingung. Siapa itu? Aura yang begitu tangguh, dia setidaknya harus setengah langkah menuju manifestasi. Petik 2. Setengah langkah menuju manifestasi. Di seluruh Lin Clan, anggota generasi muda yang telah mencapai langkah ini dapat dihitung dengan satu tangan. Siapa orang itu? Untuk benar-benar cocok dengan para jenius Lin Clan itu. Petik 2. Menilai dari situasinya, dia seharusnya berasal dari keluarga cabang. Bakat seperti itu juga bisa muncul dari keluarga cabang. Bagaimana ini mungkin? Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit sebelum akhirnya mengunci pria muda yang melayang di udara. Seketika, bisikan yang tak henti-hentinya di antara kerumunan muncul. Apakah itu, Lindong? Dia benar-benar berani muncul. Petik 2. Duduk di tribun Lin Clan, beberapa anggota generasi muda berkerumun bersama. Salah satu dari mereka agak tercengang saat dia menatap sosok yang melayang di udara. Orang itu adalah Lin Chen dan dia pernah bertemu Lindong sebelumnya. Sebelumnya, dia bepergian bersama Lin Kr ke makam tua kota Yan untuk mencari harta karun. Selama periode waktu itu, dia memiliki beberapa konflik dengan Lindong juga. Karena itu, dia bisa langsung mengenalinya. Lindong, anggota keluarga cabang yang menyinggung kakak Lin Langtian. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para murid sekte di sekitarnya semua terkejut sebelum mereka segera berbalik untuk melihat ke langit. Orang itu benar-benar bodoh. Setelah menyinggung kakak Lin Langtian, dia masih berani menghadiri pertemuan keluarga. Dia hanya ingin mempermalukan dirinya sendiri. Tepat sekali. Dibandingkan dengan kakak laki-laki Lin Langtian, dia bahkan bukan semut. Saat dia mendengar kata-kata arogan mereka, berdiri di samping, seorang wanita cantik dengan lembut mengerutkan alisnya. Wanita itu adalah Lin Kr. Saat ini, kepalanya terangkat sementara matanya yang indah menatap sosok yang melayang di udara. Dia juga tidak pernah menyangka bahwa Lindong akan benar-benar berani menghadiri pertemuan keluarga. Orang itu terlalu ceroboh. Tidakkah dia tahu bahwa selama 1 tahun ini, kakak laki-laki Lin Langtian telah meningkat dengan tingkat yang menakutkan. Lin Kr mencengkeram tangannya yang seperti batu giok sementara matanya dipenuhi dengan kecemasan. Sekarang dia telah muncul, Lin Langtian pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Cara Lindong muncul terlalu berlebihan. Faktanya, bahkan para praktisi elit dari berbagai faksi yang tersebar di tribun, mengalihkan perhatian mereka ke arahnya. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya terus memindai seluruh tubuhnya. Dia akhirnya muncul. Lin Langtian mencengkeram cangkir teh di telapak tangannya, sementara riak muncul di cangkir tehnya. Kemudian, dia secara bertahap mengangkat kepalanya saat dia menatap sosok itu dengan dingin, sebelum dia dengan lembut menjentikkan jarinya ke cangkir teh itu. Segera, cangkir teh itu pecah menjadi debu. Faktanya, bahkan teh di dalam cangkir itu langsung pecah berkat kekuatan diam-diam. Ada jalan menuju surga namun Anda memilih untuk tidak mengambilnya, tidak ada pintu ke neraka yang Anda pilih untuk dilalui. Karena kamu telah muncul, aku akan membiarkan kamu melalui apa yang ayahmu lakukan sebelumnya. Sosok yang tiba-tiba muncul di udara tidak diragukan lagi menjadi pusat perhatian di seluruh arena. Semua orang berbisik tentang dia. Saudara Lindong. Di bawah arena, King Tan tersenyum cerah saat dia menatap sosok familiar yang melayang di udara. Bahkan setelah 2 tahun, aromanya masih asing baginya. Kamu gadis, jika aku tidak campur tangan, apakah kamu benar-benar berencana untuk hanya berdiri di sana? Sosok Lindong berangsur-angsur turun dari udara, sementara matanya menatap penuh kasih pada wanita muda yang sopan dan sopan itu, sebelum dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tahu bahwa saudara Lindong akan muncul." King Tan tersenyum malu-malu, benar-benar menunjukkan sikap muda dan bersemangatnya. "Apakah kamu Lindong? Dasar bodoh yang sombong itu.
Anda benar-benar berani muncul. Ini telah melebihi harapan saya. Di udara, mata Lin Feng menatap dingin pada Lin Dong sambil tertawa. Kembalilah ke ayah dulu. Biarkan saya mengambilnya dari sini. Lin Dong tidak peduli dengan provokasi Lin Feng, saat dia dengan lembut menepuk kepala King Tan dan berbicara sambil tersenyum. Ya, King Tan dengan patuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tahu bahwa Lin Feng sangat kuat, dia memiliki keyakinan mutlak pada Lin Dong. Ketika dia melihat King Tan yang seperti kupu-kupu dengan malu-malu melompat dari panggung, Lin Dong akhirnya secara bertahap berbalik, sebelum dia melirik Lin Feng, yang berada di udara. Kau tuli atau apa? Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku sedang berbicara denganmu? Sehubungan dengan sikap Lin Dong, kemarahan menyembur ke mata Lin Feng. Segera, dia dengan dingin berteriak. Tinju Tuan Gajah Naga yang seharusnya diarahkan ke King Tan tiba-tiba mulai mengamuk, sebelum dengan kejam terbang ke arah Lin Dong. Namun, melawan serangannya yang tangguh, Lin Dong bahkan tidak repot-repot meliriknya. Kemudian, dia mencegatnya dengan telapak tangannya, sebelum dia langsung menghancurkan tinju naga gajah yang tangguh itu di udara. Ketika dia melihat bahwa serangan habis-habisannya sebenarnya telah begitu mudah diberhentikan oleh Lin Dong, ekspresi Lin Feng berubah dengan keras. Sampai sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan yang pertama. Meskipun demikian, Lin Dong tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dengan senyum lembut, sosoknya bergerak sebelum dia langsung melintas di cakrawala seperti kepulan asap hijau dan muncul di depan Lin Feng. Ketika dia melihat kecepatan seperti hantu Lin Dong, Lin Feng buru-buru menggunakan kekuatan yuannya untuk membentuk perisai di depannya. Ledakan. Namun, saat perisai yuan power itu terwujud, telapak tangan Lin Dong langsung merobeknya. Pada saat berikutnya, dia langsung mencengkeram tenggorokan Lin Feng. Mengalahkannya dengan satu gerakan. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Feng, yang sekarang berjuang dalam pelukan Lin Dong. Seketika, kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi sementara semburat kejutan melintas di mata beberapa orang. Saat ini, aura Lin Feng setara dengan praktisi tahap manifestasi setengah langkah. Namun, dia bahkan tidak bisa menangani satu serangan pun dari yang pertama. Di sudut tribun yang terpencil, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya tersentak kaget saat mereka menatap pemandangan ini. Praktisi manifestasi setengah langkah praktis adalah eksistensi legendaris. Namun, praktisi yang tangguh seperti itu bahkan tidak bisa menangani satu serangan pun dari Lin Dong. Dalam rentang waktu 2 tahun, seberapa menakutkan Lin Dong menjadi. Kamu masih sangat tidak berguna bahkan setelah kamu minum pil untuk mengeluarkan potensimu dengan paksa. Suara tenang Lin Dong memantul di udara. Segera setelah itu, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum suara renyah terdengar. Kemudian, Lin Feng, yang ada di pelukannya, langsung terpesona. Sementara tubuhnya dikeluarkan seperti bola meriam, dia dengan keras memuntahkan seteguk darah segar yang bercampur dengan gigi yang pecah, sebelum dia mendarat dengan mengerikan di tengah arena. Ketika mereka melihat Lin Feng yang telah langsung meronta-ronta seperti anjing mati, keributan langsung meletus di arena. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat anggota klan dalam dipukuli dengan begitu kejam. Di tengah tribun berwarna emas, seorang tetua berambut putih berjubah ungu menatap kaget melihat pemandangan ini. Namun, dia tidak berbicara sama sekali. Meskipun demikian, meskipun dia tidak berbicara, beberapa anggota klan tidak bisa lagi menahannya. Segera, seorang penatua berjubah abu-abu berdiri sebelum dia dengan kejam berteriak, "Nak, siapa kamu? Apakah Anda tidak tahu aturan kompetisi ini? Panggil tetua keluargamu sekarang." Petik 2. Aturan. Ketika pria ini menggunakan pil untuk mengeluarkan potensinya selama pertarungan, mengapa kamu tidak angkat bicara? Lin Dong menatap dingin pada tetua berambut abu-abu itu, sebelum dia berkata, "Kamu anggota keluarga cabang, beraninya kamu berbicara kepadaku dengan cara ini. Kamu benar-benar keterlaluan." Setelah dia dibantah oleh Lin Dong, tetua berambut abu-abu itu langsung mengamuk. Kemudian, sosoknya melintas, sebelum telapak tangannya langsung menghantam Lin Dong. Tamparan. Namun, bahkan sebelum tetua berambut abu-abu itu bisa datang dalam jarak 10 meter dari Lin Dong, yang terakhir sekali lagi melambaikan tangannya. Segera, banyak orang di kerumunan itu bingung ketika mereka melihat bahwa tetua klan langsung terpesona oleh tamparan Lin Dong, sebelum dia mendarat dengan mengerikan di tanah. Menurut pendapat saya, kekuatan berkuasa. Anggota keluarga cabang atau tidak, itu tidak masalah. Jika ada yang tidak senang,
keluarlah dan beritahu saya betapa mulianya Anda. Lindong melayang di udara, sementara matanya perlahan berbalik ke arah tiang emas. Di daerah itu adalah elit sejati klan. Kata-kata Lindong menyebabkan ekspresi orang banyak berubah menjadi sangat menarik. Bagaimanapun, seseorang membutuhkan keberanian yang besar untuk berbicara dengan angkuh di depan seluruh klan. Haha, kata yang bagus. Cabang keluarga atau tidak, itu tidak masalah. Kekuasaan berkuasa. Di kursi emas, sesepuh berambut putih itu tersenyum lembut. Namun, dia tidak marah. Bahkan, ekspresinya agak aneh saat dia menatap Lindong. Anak kecil, dari keluarga cabang mana kamu berasal? Lindong menatap sesepuh berambut putih itu. Getaran di dalam tubuh pria itu menyebabkan dia merasakan sensasi opresif yang aneh. Sepertinya dia pasti anggota Lin Clan dengan peringkat yang cukup tinggi. Keluarga Lin Kota Yan, Lindong. Suara Lindong tenang dan dia tidak sedikit pun tergerak oleh pertanyaannya. Namun, jawabannya bukan karena dia berasal dari keluarga cabang Kota Yan, melainkan keluarga Lin Kota Yan. Dia ingin semua orang tahu bahwa keluarga Lin Kota Yan tidak berada di bawah klan Lin. Beberapa anggota klan jelas memahami maksud di balik kata-katanya. Segera, kemarahan mengalir di mata mereka. Namun, karena apa yang terjadi sebelumnya pada sesepuh itu, untuk sesaat, tidak ada dari mereka yang berani angkat bicara. Selain itu, tidak ada tetua elit yang berbicara juga. Namun, Lindong tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan mereka. Matanya perlahan berbalik sebelum akhirnya berhenti di sudut tribun emas. Di tempat itu, sosok lain juga menatapnya dengan dingin. Dua pasang mata saling bersilangan di udara. Samar-samar, semua kekuatan Yuan antara surga dan bumi mulai mengamuk. Di udara, tangan Lindong berada di belakang punggungnya. Namun, kata-kata tenang yang keluar dari mulutnya menyebabkan seluruh arena menjadi sunyi. Lin Langtian, turun sekarang. Turun di sini. Sebuah suara tenang keluar dari mulut Lindong, namun itu bergema di seluruh arena duel seperti guntur. Keheningan turun ke seluruh arena. Bahkan beberapa tetua di dalam klan menatap kaget, rahang mereka menganga. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang dari generasi Lin Langtian berbicara kepadanya dengan cara seperti itu. Mengingat posisi Lin Langtian di Lin Clan hari ini, bahkan beberapa tetua harus menggunakan nada ramah saat berbicara dengannya. Siapa yang berani berteriak dan meneriakinya, apalagi melakukan itu di depan orang banyak? Siapa Lindong ini? Beraninya dia menantang martabat Lin Langtian dalam pertemuan klan. Maksudku, dia adalah putra surga yang disukai. Jangan bicara tentang rekan-rekannya, bahkan beberapa penatua tidak cocok untuknya. Ya, Lindong terlalu arogan. Meskipun dari pertandingan sebelumnya dia tampaknya memiliki beberapa kemampuan, tetapi bagaimana dia bisa membandingkan dirinya dengan Lin Langtian, putra surga yang disukai? Menurutku orang ini bukan idiot yang sembrono. Jika dia berani berbicara seperti ini, dia harus memiliki beberapa kartu di lengan bajunya. Untuk berpikir bahwa pertemuan klan kali ini akan sangat menarik. Seseorang akhirnya merasa cukup dan akan menantang posisi nomor 1 Lin Langtian di Lin Clan. Setelah keheningan sesaat seperti kematian di arena besar, seruan dan obrolan yang tak terhitung jumlahnya pecah di antara kerumunan, bergabung menjadi gelombang suara yang menakutkan dan menyebar ke seluruh Lin City. Keributan yang disebabkan oleh kata-kata Lindong terlalu menakutkan. Siapa Lin Langtian? Dia adalah jenius nomor 1 dari klan Lin, yang berdiri dalam sorotan di Kekaisaran Yan besar, di liganya sendiri. Hanya sedikit yang berani membandingkan diri mereka dengan dia di seluruh Kekaisaran. Namun pada hari ini, pada pertemuan klan Lin, dia ditantang oleh seorang pria dari keluarga cabang dengan nada sombong. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang menyaksikan pemandangan seperti itu. Tidak heran ketegangan meletus seperti gunung berapi di arena itu. Mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Apa? Dong Er benar-benar menantang Lin Langtian. Di sudut terpencil itu, Lin Zentian, Lin Xiao dan yang lainnya sama-sama terpana oleh kata-kata Lindong. Meskipun mereka jelas bahwa Lindong tampaknya memiliki kekuatan besar saat ini, tekanan yang memancar dari Lin Langtian terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan mereka skeptis bahwa ada orang yang bisa menandingi putra surga yang disukai ini. Lindong mencoba membalas penghinaan masa lalumu. Lin Mang melirik Lin Xiao sebelum tiba-tiba menepuk bahunya, tertawa, kamu punya anak laki-laki yang cukup banyak di sana. Haha, orang itu punya karisma. Berdiri di samping,
Hati Lin Hong dan Lin Xia berdegup kencang karena terkejut dan gembira atas keberanian yang tak tertandingi. Itu hanya 2 tahun, namun mereka bisa merasakan transformasi total dan jelas Lindong. Sedikit kering di mulutnya, Lin Xiao menatap sosok muda yang melayang di udara di atas. Mata Hie berubah merah tiba-tiba dan kedua tinjunya mengepal erat. Kata-kata pemuda itu, yang diucapkan saat dia meninggalkan rumah tahun itu, masih terngiang di telinganya. Penghinaan yang diderita ayahnya akan dibalaskan oleh putranya. Dia hanya bisa menebak jenis pelatihan yang harus diderita oleh pemuda yang jauh dari rumah demi kata-kata itu. Mungkin dia harus berkali-kali berada di tepi antara hidup dan mati. Dong Lin Xiao mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam, matanya berubah masam. Namun, pada saat yang sama, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Bagaimanapun juga, surga baik padanya. Dengan seorang putra seperti itu, semuanya sepadan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Lindong, melayang di udara tipis, menatap dingin pada sosok yang duduk di tempat duduk emas. Lin Langtian tetap tanpa ekspresi, telapak tangannya bergerak santai di permukaan meja, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Lindong. Lindong, perhatikan tingkah lakumu. Ini adalah pertemuan klan Lin, beraninya kamu membuat keributan di sini. Nyah. Seorang tetua berambut abu-abu yang duduk di sebelah Lin Langtian di salah satu kursi emas berteriak dengan wajah tegas. Lin Langtian menikmati posisi yang sangat tinggi di Lin Clan. Dengan kemampuan dan popularitasnya, dia bisa menjadi kepala Lin Clan berikutnya. Tentu, fakta ini memungkinkan dia untuk memenangkan pendukung, di antara mereka termasuk bahkan beberapa orang tua. Jelas, orang yang berteriak adalah salah satu tetua yang memiliki otoritas dan hak berbicara yang agak tinggi di Lin Clan. Karena dia condong ke arah Lin Langtian, dia secara alami berusaha untuk mencegah Lindong menghina reputasi Lin Langtian. Lin Langtian, bajingan tak bertulang. Lindong berseru dengan lambat, mengabaikan sesepuh berambut abu-abu dan memelototi Lin Langtian. Beraninya kau. Tetua berambut abu-abu membanting meja dengan marah dan bangkit, hendak menyerang, tetapi dihentikan oleh tetua berjubah ungu di tengah, dengan tangannya. Grand Elder, orang ini terlalu sombong. Banyak tamu Lin Clan kami ada di sini hari ini, bagaimana kami bisa membiarkannya membuat keributan? Tetua berambut abu-abu menggerutu, jelas tidak puas dengan campur tangan tetua berjubah ungu. Haha, Lin Zeng, Lindong ini juga termasuk salah satu anggota klan kita. Selanjutnya, melihat kekuatannya, dia jelas sangat berbakat juga. Jika kita menekannya tanpa perasaan, bukankah kita akan kehilangan hati keluarga cabang? Tetua berjubah ungu menjawab dengan riang. Ketika dia mendengar kata-kata tetua berjubah ungu itu, sesepuh berambut abu-abu itu tanpa sadar mengerutkan alisnya, sebelum dia berbalik untuk melihat seorang tetua berpakaian hitam yang duduk di sampingnya. Berdasarkan tindakan mereka, sepertinya ada sedikit politik antara berbagai faksi Lin Clan. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Langtian. Mata tua berpakaian hitam itu dengan santai mengamati Lindong saat dia berbicara. Namun, jika dia ingin menantangnya, tidak ada yang akan keberatan. Meskipun demikian, jika Lin Langtian harus turun tangan kapanpun seekor kucing berkaki 3 datang dan meneriakinya, bukankah dia akan sangat sibuk? Jika dia ingin menantangnya, dia harus menunjukkan bahwa dia memiliki kualifikasi yang diperlukan. Kata-kata tetua berpakaian hitam itu tidak disembunyikan. Oleh karena itu, mereka dengan tenang masuk ke telinga Lindong. Kualifikasi apa yang saya butuhkan? Mata binar Lindong menatap sesepuh berpakaian hitam itu sambil terkekeh. Dia bisa melihat kentut tua itu dengan jelas berpihak pada Lin Langtian juga. Sepertinya dia memiliki jaringan yang cukup kuat di dalam klan. Buktikan diri Anda layak dengan mencapai arena terakhir. Kali ini, orang yang berbicara adalah tetua berjubah ungu, yang bahkan Lindong sedikit waspada. Dia tersenyum lembut saat dia menunjuk ke platform tertinggi dari arena berbentuk kerucut raksasa itu. Lin Langtian adalah juara pengumpulan klan sebelumnya. Jika Anda ingin menantangnya, dia harus terlebih dahulu mengalahkan anggota klan lainnya, sebelum Anda dapat mencapai tahap itu. Selain itu, izinkan saya memperingatkan Anda terlebih dahulu. Kali ini, ada 3 kandidat yang luar biasa. Yang pertama adalah Lin Langtian, sedangkan sisanya, meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Lin Langtian, mereka juga dianggap jenius. Adapun kamu, jika kamu ingin mencapai platform terakhir, kamu harus melalui keduanya. Lin King,
Linmu. Saat tetua berjubah ungu itu dengan lembut berteriak, dua aura yang sangat tangguh langsung meletus dengan hebat di tengah arena. Segera, dua sosok melintas, sebelum dua mayat muncul di dua platform berbeda masing-masing. Mata Lindong menatap mereka berdua, sementara ekspresinya berubah agak serius. Keduanya tampak sedikit lebih tua dari Lin Langtian. Meskipun aura mereka lebih lemah dari miliknya, mereka berdua sebenarnya berada di setengah langkah menuju manifestasi. Lebih jauh lagi, sepertinya keduanya berada di puncak setengah langkah menuju manifestasi. Bahkan, dengan sedikit keberuntungan, keduanya dapat dengan mudah menjembatani kesenjangan terakhir dan maju ke tahap manifestasi awal. Tidak heran tetua mengklaim bahwa mereka hanya sedikit di belakang Lin Langtian. Selain itu, yang paling mengejutkan Lindong adalah mereka berdua terlihat persis sama. Jelas, mereka adalah saudara kembar dan mereka terhubung oleh darah. Faktanya, bahkan aura mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda fusi. Jika mereka bergabung, bahkan seorang praktisi manifestasi awal akan memiliki peluang tipis untuk menang. Ini menunjukkan betapa kuatnya mereka. Itu memang saudara Lin King. Lindong itu terlalu arogan. Apakah dia benar-benar percaya bahwa akan sangat mudah untuk menantang kakak laki-laki Lin Langtian? Saudara-saudara Lin King akan maju ke tahap manifestasi awal dan kekuatan mereka tidak seberapa dibandingkan dengan sampah seperti Lin Feng. Tunggu sampai Lindong dikalahkan oleh saudara Lin King, maka kita akan melihat apakah dia masih berani menantang kakak Lin Langtian. Memalukan, seorang anggota keluarga cabang berani menantang klan utama. Ketika murid Lin Clan melihat mereka berdua, kegembiraan langsung muncul di mata mereka. Berdasarkan ekspresi mereka, sepertinya mereka sudah memutuskan bahwa Lindong akan kalah. Tentu saja, harus dikatakan bahwa di antara anggota generasi muda, saudara-saudara Lin King hanya kalah dari Lin Langtian. Namun, Lindong mengangkat kepalanya, saat dia menatap para tetua yang duduk di tempat duduk emas. Kemudian, sosoknya melintas sebelum dia langsung mendarat di platform tertinggi di arena. Akhirnya, dia dengan tenang berkata, tidak perlu membaginya menjadi dua putaran, datanglah padaku bersama. Sombong, bodoh. Ketika kata-kata Lindong mendarat, kemarahan langsung menyerbu ke mata anggota klan utama, sebelum mereka terus tertawa. Namun, saat mereka tertawa, berdiri di platform tertinggi, Lindong dengan lembut melambaikan lengan bajunya, sebelum kata-katanya yang tenang sekali lagi terdengar. Dalam 10 ronde, jika mereka berdua masih berada di platform, itu adalah kekalahanku. Setelah kata-katanya mendarat, bahkan ekspresi para tetua, yang duduk di area tempat duduk emas, berubah dengan keras. Saat ini, kata arogan bahkan tidak bisa menggambarkan dirinya. Karena kalian meminta kualifikasi saya, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda. Bersambung. Terima kasih sudah menonton filmnya sampai dengan selesai, bantu subscribe dan like ya. Oke, sampai jumpa kembali.